Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Ramadan. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Bimbingan dan Konseling Individual. Jadi dalam video ini ada konseli yang mempunyai masalah terhadap kepercayaan dirinya di media sosial. Dia beberapa kali mendapatkan komentar negatif dari teman, keluarga, bahkan orang yang tidak ia kenal, dan hal itu membuat dirinya kurang percaya diri untuk memposting atau mengekspresikan dirinya di media sosial. Ya, selanjutnya teknik pendekatan dalam video ini adalah client center, yang dimana konselor hanya berperan sebagai fasilitator, dan solusi untuk masalah ini ditemukan berdasarkan kemampuan dari konseli tersebut. Dan teknik client center ini ditekankan kepada konseli untuk mengungkapkan masalahnya secara jelas untuk menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Kesini tadi naik apa? Naik motor sih tadi. Dari mana? Dari Cadasari. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mala udah mau hadir. Sebelumnya udah tahu belum kesini mau konseling? Iya, Mala udah pernah konseling belum sebelumnya? udah di mana? Berarti udah tahu belum konseling itu kayak gimana? Ya lumayan sih tetap. Cuma baru apa sih maksudnya itu kayak cerita udah gitu di Kayak gitu. fasilitasi buat memecahkan masalah. Iya, saya jelaskan lagi ya. Iya Gitu. boleh. Jadi konseling itu adalah upaya pemberian bantuan dari seorang ahli atau konselor kepada konseli atau malah sebagai inilah yang ada masalah gitu. Dan di konseling itu ada beberapa asas. Yang penting itu ada 3 yang penting diketahui. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi malah harus terbuka dalam menceritakan masalahnya. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi malah kesini itu tidak dari suruhan orang atas diri sendiri malah gitu yang mau kesini. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang malah ceritakan tidak akan dikasih tahu ke orang lain gitu. Sudah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak cukup. Ya. Oke. Jadi sebelumnya kita tentukan waktunya dulu ya, mungkin mau berapa menit? 20 menit. Oke, 20 menit ya. Ya mungkin sekarang kita ke tahap intinya. Sudah kenal cari apa yang sudah kenal? Gimana ya? Aku kan punya sosial media nih. Ya kadang tuh gimana sih kalau punya sosial media ngupload foto gitu kan ya. Kalau atau bikin postingan gitu. Kadang tuh suka malu karena bukan malu karena akunya jelek atau apa, tapi sama komentar-komentar negatif dari netizennya gitu loh. Kadang suka komen kalau foto, padahal aku pikir itu biasa aja gitu karena itu emang aku gitu kan. Terus kadang suka ngomong, ih mama tunjukkan, ih mama kok sekarang kayak gini gitu. Rasanya tuh gimana gitu. Jadi bikin kita kalau udah ngupload, oke kita ngupload cuma hari ini aja, nanti besok hapus gitu. Atau nanti baru ada mood lagi, atau baru ada perasaan perasaan pede lagi itu setelah beberapa waktu lama baru ada perasaan kita ngupload lagi nih gitu. Teman-teman kan udah lama tuh udah nggak ngupload, jadi baru ngupload lagi. Terus ntar ada komen kayak gitu lagi gitu. Ya paling kayak kemarin lagi gitu, cuma sehari ntar besoknya dihapus gitu. Gimana ya, kayak
insecure gitu lah, insecure ya, gara-gara insecure. kayak gituan jadi malah kayak mengurangi apa ya istilahnya, kayak kan mau mengekspresikan diri juga. Gimana ya, maksudnya kita nunjukin kita lagi ada kegiatan gitu kan, kita lagi ada event atau enggak, kita punya outfit baru nih gitu, mau dipamerin apa cocok sama backgroundnya atau apa gitu. tadi tadi kan malah bilang kayak pernah kayak di komen-komen negatif, terus bentuk komen negatif apa yang buat malah sampai kayak gitu, contohnya kayak gitu. Iya kayak gitu, kayak misalnya malah kok gendutan ya kayak gitu, malah udah lama nggak ngeliat kok jadi kayak gitu gitu. Ya itu kan aku gitu, kenapa harus komen kayak gitu, kan bisa yang lain komentarnya gitu kan, nggak usah ngomentarin fisik kan. Nah, bisa nanya, malah bajunya dibeli mana, kan bisa yang lain gitu, apa harus fisik aku yang dikomentarin gitu. Jadi dampak dari komen-komen gitu buat kemalannya gimana? Ya bikin aku nggak percaya diri sih, jadi kayak udahlah dari nanti nggak usah ngoper-ngoper lagi lah gitu, ntar padahal cuman butuh mood buat balikin mood gitu, waktu buat balikin mood, ntar kalau lagi ada event atau foto baru ya pasti aku ngupload lagi gitu, walaupun nanti ujungnya ya ada komentar kayak gitu lagi gitu. Oke, terus malah udah kayak nyari ini nggak sih, kayak sebenarnya malah tuh pengen mengekspresikan, terus pengen bodo amat lah gitu sama komen-komen orang, terus bentuk upaya apa yang udah malah lakuin buat kesitu? Kalau kayak gitu suka lihat sih kayak motivasi yang udah nggak usah dengerin netizen gitu kan, banyak tuh motivasi yang body shaming yang kayak gitu ya. Abis nonton kayak gitu biasanya, wah boleh nih aku ada foto baru gitu kan, aku upload gitu kan, tapi ntar ujungnya pasti ada kayak gitu lagi gitu. Ya naikin mood aja gitu, butuh waktu biasanya, ntar baru ada mood gitu, maksudnya pede nih gitu, ayo upload gitu, ntar pas udah upload pasti ada aja yang sengkong Benerin mood dulu lah gitu, butuh waktu buat benerin. Oke, mungkin malah juga bisa kayak jangan terlalu apa ya mikirin apa kata orang lah gitu. Iya sih sebenarnya bisa kayak gitu kan, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu yang nggak peduli gitu mau orang mau apa, tapi aku kan orangnya perasa gitu, jadi kadang gitu ya, aku kayaknya nggak pantas banget gitu ngupload kayak gitu tuh, kurang pantas gitu, jadi ya udah deh hapus gitu, nggak usah upload dulu. Sebelumnya kan malah sempat komentar-komentar negatif itu gitu ya. Yang komentarin itu sebenarnya yang teman Malah kah, keluarga Malah kah, atau bahkan yang nggak kenal sama Malah? Biasanya kalau yang nggak kenal nggak suka komen ya, biasanya kalau teman sekolah gitu atau dulunya pernah dekat gitu biasanya komen tuh, tapi yang suka komen gitu kadang teman yang dulu dekat atau enggak teman biasa gitu, terus tiba-tiba ngeliat aku upload terus komen gitu, kadang itu kayak ngomong kayak gitu, tapi kadang suka juga gitu keluarga gitu, kadang udah lama nggak ketemu terus dia ngeliat aku upload gitu, kenapa aku gini ya gitu kan, rasanya tuh gimana gitu, tapi bisa ngeliat yang lain gitu kan selain fisik gitu ya, karena keluarga juga keluarga jauh biasanya jarang ketemu. Mungkin mereka nganggapnya kayak bercanda gitu, tapi mereka itu nggak sadar kalau efeknya kamu lagi. Ya mungkin ya karena lingkungan kita juga kali ya kayak gitu tuh sering gitu kan, kayak biasa gitu, kayak ngomong kok gini ya itu fisik yang dibahas. Oke, mungkin Malah juga harus gimana ya, berhenti kayak Malah sebelumnya pernah ini nggak sih, kayak saking insecure-nya kayak nyalahin diri sendiri gitu, kayak kenapa sih gue gini? Iya benar. Pernah Sampai kayak gitu kayak harus berubah, tapi kadang-kadang niat buat berubah itu nggak sejalan sama sama aksinya gitu, kadang pas mau nyoba gitu keluarga lingkungan kurang mendukung, atau aku sendirinya yang niatnya kurang mantap gitu, atau enggak ada faktor-faktor lain yang bikin aku jadi nanti dulu. Jadi kan Malah sempat kayak ngedown gitu ya istilahnya.
usah terfokus sama kekurangan Mala gitu. Mala juga harus mikirin, oh Mala juga punya kelebihan nih. Mala udah ini belum sadar kalau Mala kayak ada kelebihan dari yang lain gitu. Kalau kelebihan ya mungkin ada lah beberapa gitu, maksudnya beberapa poin di hidup aku gitu, misalnya kayak belajar gitu kan, ada mata pelajaran yang mungkin aku bisa gitu, lebih bisa dibanding teman-teman di sekitar aku gitu. Itu kan poin sendiri gitu kan buat aku, wah aku bisa nih gitu kan. Jadi agak sedikit lupa mungkin kalau bahas apa namanya, bahas fisik gitu, atau enggak hobi, saya kan suka nyanyi gitu, atau gambar gitu, mungkin wah aku bisa nih lebih bagus dibanding teman-teman gitu kan, daripada bahas fisik gitu. Kayak sih baru cuma segitu doang, tapi yang lainnya kadang ya malah bikin poin insecure baru gitu kalau lihat yang lain gitu. Yang lain. Terus malah kalau lagi ngedown gitu biasanya kayak ada teman cerita atau curhat gitu. Kalau aku sih enggak ya, biasanya kalau kayak gitu nyari mood sendiri aja gitu, enggak suka cerita. Misalnya ada yang komentar gitu atau apa, ya udah aku diam aja. Kalau biasanya sih langsung ambil tindakan. Misalnya ada yang komentar kayak gitu, langsung aku fotonya langsung aku hapus gitu, langsung jadi berarti gak usah dulu gitu. Terus aku cari peralihan gitu, kayak ngapain gitu, main atau ngerjain tugas gitu, cari peralihan biar lupa gitu sama komentar-komentar kayak gitu. Jadi kayak cari kesibukan gitu lah. Cari kesibukan gitu. Tadi malah bilang kayak cari kesibukan, terus jangan terlalu ini terfokus sama kekurangan Mala gitu. Terus berhenti memikirkan kelemahan, sama kalau bisa kayak menghindar dulu gitu kan. Malah lagi jelek ya, misalnya kalau lagi gitu ya, menghindar dulu dari orang itu. Terus lakuin hal-hal yang menurut Mala baik lah buat Mala, sama buat diri Mala bahagia gitu. Gak usah pikirin apa kata orang gitu. Jadi dari yang tadi Mala ungkapkan, Mala udah tahu belum kedepannya bakal gimana kalau mungkin ada komen-komen negatif lagi? Iya, kalau aku ngadepin gitu kan, saya ada gitu. Misalnya nih aku ngupload foto gitu, terus ada orang nih yang komentar apalah gitu. Aku biasanya langsung oke, berarti ini nggak cocok gitu kan. Langsung aku hapus gitu. Misalnya kalau mau posting ya langsung aku hapus. Gak usah didengerin gitu. Kalau misalnya itu di suatu aplikasi atau di suatu platform, langsung aku tinggalin gitu kan, aku tutup, cari kesibukan lain, buka aplikasi lain gitu, ngobrol sama temen atau cerita-cerita, maksudnya nggak ngebahas itu gitu, nanti juga lupa. Gitu. Iya, ngalihin perhatian di situ gitu sih. Begitu ya. Misalnya kalau itu aku lagi pakai outfit, atau karena suatu outfit atau karena suatu apa gitu kan, biasanya aku nggak ngelakuin hal itu lagi. Misalnya outfit itu malah bikin orang komentar kayak gitu, ya nggak bakal aku pakai lagi gitu misalnya. Atau enggak ya kelakuan perilaku yang menurut mereka gimana yang bikin komentar itu gitu, ya udah nggak aku lakuin lagi sih gitu sih. Jadi malah perbaikan gitu, jadinya memperbaiki diri aku sendiri gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau ada yang komen-komen negatif, mungkin Malah juga bisa kayak ngeblok komentarnya atau akunnya gitu. Kalau menurut aku, kalau ngeblok komentar itu misal kalau itu teman dekat sendiri gitu nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya orang nggak dikenal gitu, misalnya baru kenal aku gitu, terus komentar kayak gitu, biasanya iya langsung aku unfriend. Misalnya langsung aku hapus postingannya, terus orangnya aku unfriend gitu deh. Ya berarti orang tuh toksik gitu kan, nggak orang ini harus dihindari gitu, nggak boleh lagi nih, nggak boleh sampai komentar-komentar kayak gitu lagi. Oke, jadi Malah udah tahu ya ntar bakal kayak gimana kalau ngadapin masalah kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita akhiri konseling ini, mungkin Malah ada pesan-pesan buat
perasaan malas setelah mengikuti konseling ini gimana? Ya setelah ini ya, setelah cerita nih ya, aku jadi sadar gitu ternyata yang aku lakuin itu aku tuh udah punya kayak tameng diri sendiri gitu. Kalau ada orang-orang toksik yang komentar atau ada orang-orang yang kurang suka sama aku atau ya komentar-komentar negatif ke aku itu ya, daripada dilawan gitu mending dihindarin gitu kan, kayak ya udah tinggalin aja gitu. Mending ngebatasin diri dari orang-orang toksik daripada ikutan kena toksik gitu. Oke, jadi udah ya. Dan nggak ngelakuin hal itu ke orang lain gitu, kayak udah tahu itu Udah tahu sakit perasaan. ya, udah tahu itu sakit Udah itu dia pernah kayak ngalamin. gitu, jadi nggak usah ngelakuin itu ke orang lain. Jadi karena waktunya udah 20 menit juga ya kurang lebih, kita akhiri saja konseling ini karena solusinya juga udah dapat dan malah juga udah merasa lega mungkin ya, sudah tersampaikan. Jadi kita tutup saja konseling individu kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, terima kasih malam. Ya, makasih juga.